Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. La ilaha illallahul wahidul kahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, Zat yang Maha Perkasa dan selalu mengalahkan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh lapisan langit dan seluruh bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya, juga dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan syaitan, serta dari hadirnya mereka kepadaku. Hendaklah dia membaca zikir Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka malaikat akan berkata kepada si pembaca tadi, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dari segala keperluan, dan akan selalu dijaga dari semua keburukan. Perhatikan ya, ini malaikat memberikan jawaban kepada orang yang baca ini, bahwasanya kau telah diberi petunjuk oleh Allah. Karena kau bisa baca ini, maka kau dapat petunjuk dari Allah. Tidak semua orang membacanya. Orang banyak anggap remeh atau tidak menghafalnya. Kemudian segala kebutuhan akan dicukupi. Sekarang kau keluar dari keperluan apa? Sudah tercukupi dengan doa ini. Ditambah lagi, kau akan dijaga dari semua keburukan. Sehingga syaitan-syaitan tidak bisa mendekatinya. Dan syaitan yang lain berkata pada temannya, bagaimana mungkin kau bisa mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadits riwayat Abu Daud nomor 5095. Ini luar biasa doa ini. Luar biasa. Hafal mati teman-teman sekalian. Ajarkan, amalkan dan ajarkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman, kepada staf di kantor. Ajarkan mereka agar baca ini. Karena ini 3 jaminan langsung. Dapat petunjuk dari Allah, dipenuhi semua kebutuhan, dan dijaga dari segala keburukan. Kira-kira apa lagi yang syaitan mau lakukan? Makanya sangat jelas ya, kata syaitan di sini Nabi SAW berikan kepada kita bocorannya ya. Dia mengatakan pada temannya syaitan yang lain, bagaimana bisa kita mengganggu lagi orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan juga diselamatkan dari segala keburukan. Tidak ada lagi pintunya syaitan. Itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai luput masalah ini. Teman-teman sekalian, banyak orang yang mendustakan ya, siksa kubur ini atau masa bodoh. Mungkin di mata kita teman-teman yang masih hidup ini adalah batu nisan dan tanah. Tapi Anda tidak bisa mendustakan fakta bahwasanya ada dalam kuburan tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang menulis namanya, tahun meninggal, tahun lahir dan tahun meninggalnya. Dan orang itu dikenal di masanya. Mereka adalah manusia-manusia seperti kita. Kita satu manusia dari Adam alaihissalam, maka akan sama. Apa akhir daripada mereka teman-teman sekalian? Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan. Kuburan itu adalah penutup sudah untuk kita menambah amal-amal kita dengan kita beraktivitas di dunia karena sudah meninggal. Tinggal yang bisa yang amal-amal jariyah. Apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa sifatnya terus berkelanjutan seperti ilmu yang bermanfaat, sungai yang pernah digali, sumur, ya, kemudian masjid yang pernah dibangun, Al-Quran yang pernah dibagikan, anak soleh yang ditinggalkan. Ini semua yang bisa menambah amal-amal kita setelah meninggal. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak bisa beraktivitas, maka Nabi SAW menjelaskan kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman dan banyak beramal soleh, dan semoga kita termasuk ini insyaAllah dalamnya. Atau bisa menjadi lubang dari lubang neraka bagi orang yang kafir, munafik, orang-orang mukmin yang masih banyak melakukan dosa dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka.
keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini inti sebenarnya. Bagaimana kalimat tauhid ini benar-benar menyelamatkan kehidupan seseorang. Kalau Anda betul-betul merenungi hakikat daripada makna kalimat ini, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi yang layak disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang luar biasa, menjawab segala sesuatu yang manusia butuhkan. Anda sebagai seorang muslim dari kecil kita diajarkan zikir seperti ini. Ya. Kita diajarkan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kita faham itu adalah asas agama kita. Bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan ini. Kata Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, "Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan tolong kau di depan Allah." Nggak mau dia. Yang meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti kaumnya. Kalimat yang luar biasa, kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sampai ada istilah talqin, dibisikkan di telinga orang yang sakit, orang yang sedang menghadapi sakaratil maut mengucapkan kalimat ini. Sadar teman-teman sekalian, sebelum menyesal. Banyak orang subhanallah menunda-nunda taubat sambil mengatakan iya sih, ya kapan ya, seakan-akan menunggu dari atas langit turun tangan memberhentikan dia. Tidak akan terjadi. Allah sampaikan kepada Anda dengan cara seperti ini, peringatan sampai kepada Anda. Anda harus jeli menangkap sinyal-sinyal itu. Anda dengarkan azan panggilan sholat. Kalau Anda tidak mau sholat, ya sudah lalailah Anda. Tidak mungkin Allah langsung utus malaikat pegang, ayo kamu sholat, dipaksa. Nggak akan terjadi itu. Makanya Allah mengatakan, "Faman syaa falyu'min, man syaa falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Hati-hati teman-teman sekalian. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billahi innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam hati mereka melainkan hanya keinginan sombong yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang-orang yang tidak mau mendengar penyampaian agama Allah subhanahu wa ta'ala, dinasihati, jangan lakukan ini, karena Allah berfirman seperti ini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, dia tidak mau dengar. Diluruskan kesalahannya justru malah marah, ngambek, boikot orang lain, ya. Atau bahkan begitu ketahuan ya, boroknya, kesalahannya, ya, aibnya, coba dinasihati malah dia melawan, malah dia sengaja menyerang balik, ya, bukannya malah mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat orang. Para sahabat berlumba-lumba untuk bisa mengejar menjadi orang yang tidak sombong. Ya. Banyak orang di antara kita subhanallah baru menuntut ilmu berapa tahun, belum ada ilmunya gitu, sudah sombongnya luar biasa. Gitu. Seakan-akan sudah tidak bisa diingatkan lagi, dia yang paling benar. Ini tidak ada ciri ilmu syar'i pada dirinya. Nah, penuntut ilmu yang benar adalah orang yang merendah, orang yang justru menerima kebenaran, walaupun dari anak kecil, selama itu kebenaran. Begitu juga Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku akan siap mengabdi seumur hidupku pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Bagaimana orang yang mengajarkan sebuah hadis, sebuah ayat, hukum syar'i, kita jadi berubah jadi lebih baik dan seterusnya. Sumbernya haram, hasil zina, hasil dukun, hasil menipu, hasil mencuri, tapi dikeluarkan pada yang halal. Umrohin, hajiin orang tuanya. Nggak diterima ini. Nggak bisa. Pendapatan haram kalau dikeluarkan pada kebaikan akan menambah dosa untuk dia. Ini jenis yang ketiga orang punya pendapatan. Sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal. Nggak bisa. Nggak diterima. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci dan tidak menerima kecuali yang suci saja. Kalau Anda bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya, kapan Anda baik? Artinya, kalau pada saat itu rame-rame saja Anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa?
Kalau pada saat itu rame-rame kaum muslimin membaca Al-Quran dan Anda tidak ikut baca Quran, kira-kira kapan akan baca Al-Quran? Kalau Ramadan orang semua sholat tarawih teman-teman sekalian, lalu Anda tidak sholat, kapan Anda akan sholat malam nih? Kira-kira. Kalau orang rame-rame ini semua. Kalau Ramadan kaum muslimin berlumba-lumba meninggalkan kemaksiatan, dan Anda tidak tinggalkan, kapan Anda akan meninggalkan kemaksiatan? Kan luar biasa semuanya, gitu kan? Saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa. Tidak ada lembaga training begini. Dan fadilah yang didapatkan sangat besar. Nggak bisa digambarkan lagi fadilahnya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, lebih baik daripada 1000 bulan, dan terlalu banyak.